Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Islamia. Saya dari program studi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Bisnis Intelijen dengan mengambil topik dalam sesi 1, yaitu pendahuluan dan pengenalan bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengubah data mentah menjadi informasi dan wawasan yang berguna dalam mengambil keputusan. Bisnis intelijen tidak hanya berupa teknologi atau software, tetapi merupakan kombinasi proses, teknologi, data, dan kemampuan manusia dalam menganalisis informasi. Yang pertama yaitu pengertian bisnis intelijen itu sendiri, yaitu bisnis intelijen dapat membantu organisasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, memahami penyebab suatu kondisi, mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki, menentukan keputusan yang tepat, dan mengukur dampak dari keputusan yang diambil. Tujuan utama dari bisnis intelijen adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data, bukan berdasarkan intuisi atau dugaan semata. Lalu yang kedua, pentingnya bisnis intelijen. Bisnis intelijen penting karena membantu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang bisnis, dan memantau dan mengukur kinerja melalui KPI atau Key Performance Indicator. Contohnya yaitu manajer penjualan tidak hanya mengetahui total penjualan, tetapi juga dapat mengetahui proses produk terlaris, wilayah dengan penjualan terendah, dan pelanggan yang paling menguntungkan. Lalu yang ketiga, 4 karakter utama dalam bisnis intelijen, yaitu yang pertama akurat. Informasi harus benar dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Data yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah. Lalu yang kedua yaitu bernilai. Informasi harus relevan dan memiliki manfaat bagi tujuan bisnis organisasi. Yang ketiga, tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan agar dapat mendukung keputusan secara cepat. Lalu yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Informasi harus dapat digunakan sebagai dasar tindakan atau kebijakan nyata. Lalu terkait nilai strategis bisnis intelijen, nilai strategis bisnis intelijen adalah kemampuan bisnis intelijen untuk membantu organisasi mengubah data menjadi keputusan lebih baik melalui suatu siklus yang berkelanjutan. Alur siklusnya yaitu yang pertama data. Kita mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lalu kita menganalisis, mengolah dan mengolah data tersebut. Yang ketiga itu menentukan informasi penting dari hasil analisis. Lalu menentukan tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh. Yang keempat yaitu melakukan keputusan yang telah dibuat. Yang kelima memperoleh dampak atau hasil dari tindakan tersebut. Lalu yang terakhir mengevaluasi hasil untuk menjadi bahan perbaikan di masa depan. Lalu yang kelima yaitu hubungan bisnis intelijen dengan teknologi lain. Yang pertama, bisnis intelijen dan data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data yang menghubungkan data dari berbagai sistem dalam satu lokasi sehingga lebih mudah dianalisis. Perbedaannya yaitu sistem transaksional atau OLTP digunakan untuk mencatat aktivitas sehari-hari seperti transaksi penjualan, pembayaran, atau pendaftaran. Yang kedua, data warehouse atau OLAP digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data historis guna keperluan analisis dan pelaporan. Data warehouse menjadi fondasi utama dalam implementasi bisnis intelijen. Lalu, bisnis intelijen dan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi seperti keuangan, produksi, persediaan, SDM, dan operasional. Data dari ERP kemudian dianalisis oleh bisnis intelijen untuk menghasilkan informasi strategis bagi manajemen. Lalu yang ketiga, hubungan bisnis intelijen dan CRM, Customer Relationship Management. CRM mengelola data pelanggan seperti riwayat pembelian, keluhan pelanggan, aktivitas pemasaran, dan data prospek. Dengan bisnis intelijen, organisasi dapat mengidentifikasi pelanggan loyal, memprediksi pelanggan yang berpotensi berhenti, menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu hubungan bisnis intelijen dan e-commerce.
Dalam e-commerce, bisnis intelijen digunakan untuk menganalisis riwayat pencarian pelanggan, keranjang belanja, riwayat pembelian, dan ulasan pelanggan. Hasil analisis dapat digunakan untuk merekomendasikan produk, diskon personal, personalisasi layanan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, hubungan antara bisnis intelijen dan fungsi keuangan. Bisnis intelijen membantu bagian keuangan dalam penyusunan anggaran, prediksi pendataan, analisis profitabilitas, dashboard keuangan, dan what if analisis, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Lalu, contoh penerapan bisnis intelijen pada perguruan tinggi. Bisnis intelijen dapat mengintegrasikan data dari sistem penerimaan mahasiswa baru atau PNB, Learning Management System atau LMS, sistem akademik, sistem keuangan, layanan mahasiswa, dan tracker studi. Melalui dashboard bisnis intelijen, pimpinan dapat memantau jumlah pendaftar, tingkat konversi mahasiswa baru, keaktifan mahasiswa, keterlambatan pembayaran, risiko putus studi, tingkat kelulusan. Informasi tersebut membantu perguruan tinggi mengambil keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas layanan dan retensi mahasiswa. Jadi kesimpulan dalam topik ini yaitu bisnis intelijen adalah pendekatan yang mengubah data menjadi wawasan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Keberhasilan bisnis intelijen ditentukan oleh kualitas data, teknologi pendukung, serta kemampuan manusia dalam memanfaatkan informasi. Bisnis intelijen memiliki hubungan erat dengan data warehouse, ERP, CRM, dan e-commerce, dan juga sistem keuangan dalam menciptakan organisasi yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, bernilai, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.